إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه شيء لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du. Pertama-tama dan utama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah pula kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, para tabi'in ila yaumil qiyamah. Niyatul dukhulil khalwah. Ini niat masuk khalwat. Khalwat itu biasanya dilakukan bagi orang-orang yang ingin membersih hatinya, membersihi pikirannya dari pikiran-pikiran duniawi. Karena selama kita ini masih berkecimpung dengan dunia, pada mustahil pikiran dunia itu timbul di saat kita beramal ibadah. Ratan sembahyang, ratan berzikir, ratan baca Quran. Pikiran-pikiran dunia itu muncul, timbul seorang. Nah, oleh karena itu para ulama-ulama sufi zaman dulu untuk menghilangkan pikiran-pikiran itu sebagian timbul di saat-saat beramal ibadah, mereka memerlukan khalwat. Mereka mengambil dari perbuatan Nabi waktu Nabi khalwat di Jabal Nur. 40 hari Nabi khalwat boleh 2-3 hari di rumah tolak-tolak atau pada khalwat sampai turun wahyu dari Allah. Nah, adapun untuk umat Nabi Muhammad ini, khalwat bagi orang yang punya guru, orang yang punya guru pembimbing, murabbi atau murabbir roh, itu diatur oleh gurunya, dan khalwat itu kada berkepanjangan. Sekian hari kena khalwat, nah setelah itu di-stop oleh gurunya, karena gurunya sudah tahu bahwa ini sudah kada terganggu lagi pikirannya, dan beribadah di saat beramal kada terganggu lagi pikirannya oleh urusan dunia. Saat itu beliau menghentikan khalwat. Bagi kita yang kada punya guru, kada guru pembimbing, kada usah khalwat ke gunung, kada usah khalwat ke hutan, membahayakan bagi kita karena kada ada tukang bimbing. Nah, cukup kita menghadap khalwat dulu di rumah, dalam arti mengurangi pergaulan. Mengurangi pergaulan, bila kada penting kada bergaul, itu khalwatnya bagi orang yang awam kayak kita.
Karena timbul pikiran macam-macam itu dikala kita bergaul. Begitu kita bergaul, karena reaksinya itu timbul pikiran macam-macam. Yang kada rancangan nukar itu, pemilik hendak nukar itu, yang dulunya kada rancangan nukar ini, kebalik ada niat nukar itu setelah pergaulan. Atau begitu mendengar kata-kata orang yang digaulinya ini, terganggu pikirannya. Jadi di saat-saat beribadah, pikirannya terganggu. Jadi sulit untuk khusyuk. Jadi khalwatnya bagi kita ini mengurangi pergaulan. Bila kada penting, kada terlihat wajahnya. Ini di rumah aktivitas apakah? Selain pada beramal ibadah, aktivitas tersendiri. Nah, apakah digawinya? Yang tujuan itu mengurangi timbulnya pikiran dari lisan-lisan si asibi. Nah, asal kita kadang mendengar sesuatu, jadi mendengar karena bergaul. Itu jadi pikiran. Mun kita menyendiri itu, kita kadang mendengar ucapan siapa-siapa. Kita tahu gawi, kenapa nang saat ini kita gawi. Bila pikiran kita tenang, ibadah itu pasti tenang juga. Bila beribadah dalam keadaan tenang, tubuhlah akan khusyuk di situ beribadah. Kalau pikiran kada tenang, kada mau khusyuk. Kada mau khusyuk. Kalau pikiran kada mau tenang, sulit mengingat Allah waktu beribadah. Nah, lalu orang yang khalwat itu memerlukan niat. Nah, kadang khalwat bila niatnya kada bagus, kada jadi apa-apa juga. Ini memerlukan niat-niat tertentu. Baik khalwat yang diperintahkan oleh gurunya, atau khalwat bagi orang seperti kita, awam, itu memerlukan niat-niat tertentu. Bila kada, ada bereaksi. Nah, satu niatnya at-tafarrugu lil ibadah. Mengosongkan waktu dari duniawi hanya untuk ibadah. Tujuan supaya beramal nyaman hati. Tujuannya itu. Supaya puntak hati lawan Tuhan. Di saat beramal barang, waktu ada beramal, pikiran sudah lain. Nah, waktu beramal barang kita hati puntak lawan Sang Pencipta. Nah, kalau kita ingin khalwat, kayak itu niatnya bukan. Mengosongkan hati dari pikiran duniawi hanya tertumpah untuk ibadah kepada Allah. Itu niat yang pertama. Yang kedua, anallah yaqbalu. Khalwat itu dengan tujuan supaya Allah itu menghadap dalam kita. Kan bila hati kita ini khusyuk, tenang, Allah menghadap kita. Tanda Allah itu berpaling dari kita, di saat beramal ibadah, pikiran kita layau. Bila pikiran kita layau, berarti Allah akan menghadap kita. Jadi tujuan khalwat salah satu supaya hati kita ini, jiwa kita ini dihadapi oleh Allah. Sehingga hati kita ikut menghadap kepada Allah. Ada kawa hati kita ini menghadap kepada Allah bila kada Allah Ta'ala dulu menghadap kita. Nah, kalau tujuan kita khalwat tadi untuk mengosongkan pikiran dari dunia
hanya untuk ibadah kepada Allah, nah maka saat itulah Allah menghadap ke hati kita. Bila Allah menghadap kepada ke hati kita, nah maka hati kita lebih banyak ingat kepada Allah ketimbang yang lainnya. Hati kita ikut menghadap juga. Dan yang ketiga, niat khalwat itu kapunas an syarrihi, menahan manusia dari kejahatannya, supaya kita ini ada berbuat jahat sama manusia. Kapunas an syarrihi. Aku khalwat ini, aku menyendiri, aku mengurangi pergaulan, tujuan supaya aku ini kada berbuat jahat sama orang, supaya kata-kataku, tingkah laku, perbuatanku kada berbuat jahat sama orang. Kan kita bisa berbuat jahat sama orang dikarenakan dan kita kata bergaul, kata pandir, kata ngobrol, nah itu bisa terjadi. Kalau kita menyendiri, kita kada ada niat anak berbuat jahat sama orang. Perkataan, perbuatan, tingkah laku. Ada kesalahan orang. Nah tujuan khalwat itu. Kalau tujuan khalwat tadi menjaga diri supaya kada berbuat jahat lawan manusia, maka kita dilindungi oleh Allah. Sehingga andaikan jin atau syaitan niat jahat kepada kita dilindungi oleh Allah, kita dipelihara, sehingga gangguan jin itu kada bereaksi dalam kita. Kenapa? Karena kita menahan diri daripada mengganggu manusia, maka dibalas oleh Allah, diri kita dipelihara oleh Allah dari gangguan jin dan roh-roh jahat. Andaikan orang ini kada punya amalan ini penolak jin ini, cukup amalannya itu inya khalwat ini menjaga diri agar tidak berbuat salah sama orang. Aku khalwat ini niat menjaga diri agar kada berbuat jahat lawan seseorang. Dengan niat demikian, Allah akan melindungi kita dari kejahatan-kejahatan jin atau roh jahat. Andaikan kada ada bacaan-bacaan, cukup praktik mengayak diri. Nah orang khalwat harus niat kayak itu ya, supaya khalwat ini dinilai ibadah. Yang keempat, al-ibtiadu an syarrin nas, menjauhkan diri dari kejahatan manusia. Kita khalwat ini tujuan supaya orang lain kada berbuat jahat sama kita, menjauhkan diri kita dari kejahatan manusia. Atau dengan kata lain, supaya manusia-manusia di sekitarnya kada berbuat jahat sama kita. Karena kita menyendiri. Bila kada penting mengaya sembahyang berjamaah penting, sembahyang hari Jumat penting, atau monologi undangan yang kada kawa kada ditiwaki masuk penting. Selain yang penting, ngalih orang melihat wajahnya, ini ada yang digawinya di rumah, aktivitas yang digawinya. Nah khalwat niat supaya menjauhkan diri dari kejahatan orang lain, supaya orang lain kada hendak niat berbuat jahat sama kita. Nah itu bagus niatnya, jadi pahalanya. Dan yang kelima, khalwat itu niatnya islahu qalbi, memperbaiki hati. Aku khalwat, aku menyendiri, aku mengurangi pergaulan, tujuan memperbaiki hati. Kan kita hati ini rusak dikarenakan pergaulan. Yang kita gauli macam-macam kelakuannya.
macam-macam hatinya. Nah hati kita kadang ikut rusak gara-gara nang kita gauli ada hatinya rusak, umpet sama kita terpengaruh di orang itu. Berhubung hati kita ini kada kuat, kada mantap lagi iman dan keyakinan, mudah rusak kalau kita bakawan orang-orang hatinya rusak. Nah kalau kita menyendiri dengan niat membaiki hati, Allah akan membaiki hati kita. Apa yang kita niatakan, itulah yang diperbuat oleh Allah kepada kita. Nah, sehingga hati kita ini kada dan kelang orang, karena kita kada bergaulan orang, ada dengki, kada dendam. Jadi sehingga melihat orang itu baik terus hati. Di saat kita ke masjid, itu banyak melihat orang kita. Di saat melihat orang itu hati kita bagus, baik, kada ada apa-apa. Karena kita kada mendengar kabar macam-macam. Coba kita tahu, yang ini orangnya kelakuan macam-macam. Begitu bertamun kita, hati kita sudah berkritik. Wah, ini orang jahat. Wah, ini orang kada kau dikawani. Jahat orang ini. Sudah berkritik hati. Karena mendengar kabar dari si A si B. Jangannya kita kada banyak bergaul, kita kada mendengar kabar. Bertemu penjahat, tetap hati kita baik. Karena ini penjahat soalnya. Tetap hati kita waktu bertemu itu kada ada suzan, tetap baik hati. Bah, mau kita rancak pada dangar itu. Hanya melihat jarak jauh udah nanti bahayanya karena beli ada baik di parakin orangnya. Nah udah hati kita sudah kada bagus. Mau kita kada tahu di kabar, hati kita bagus terus lan orang. Itu islahu qalbi. Imam Abu Hanifah diberi oleh Allah kasab luar biasa Abu Hanifah. Jadi waktu bertemu si A, nampak lewat kasabnya di benzina orang. Di para kesedin dominasi hati sedin sadar. Karena pulang berjalan bertemu orang ahli pencuri. Di para kesedin itu jadi tobat ikan daripada pencuri. Maka karena terus ada nama lisitnya. Jalan bilang bertemu orang ahli riba nih orang ahli riba. Di para kesedin suruh sini bertobat. Dinasihati sedin. Pertemuan siapa aja yang ada aibnya kawan sedin. Dan langsung dinasihati di tempat. Nah satu hari Imam Abu Hanifah doa kepada Allah, ya Allah hilangkan kasabnya supaya hati ulunnya orang baik terus. Mulai saat itu dihilangkan kasab. Supaya hati ulunnya mulai orang baik terus, nah ada lagi sangkaan. Orang yang makam tinggi memang kayak itu. Kalau kita makam rendah nih enak benar kasab, enak benar mamalkan supaya jadi kasab. Ini orang awam kayak kita. Orang di atas kan enak lagi tentunya. Andaikan kasab itu diberi tanpa dikehendaki. Jadi Abu Hanifah ya Allah, cabutakan aja kasab ini. Supaya hamba ini melihat hamba engkau baik, terus sangka. Kenapa hamba yang melihat kayak ini? Wah, ini penzina. Hamba yang melihat ini, wah, ini pencuri. Ya makanya saya bujur. Orang ditemui nang tadi, harus bertemuan nang sini, kadang ketemu di jalan. Lain nang mahir melihat pada pencuri lain. Tiba-tiba bertemuan. Pertama kali bertemuan sudah pinando, ini orang ahli zina, ini orang ahli riba, ini orang ahli itu ini macam-macam. Jadi supaya hati hamba ini bagus, terus lawan hamba engkau, cabutakan kasab. Nah mulai saat itu sedih ada lagi kasab. Supaya hati itu baik terus orang.
Nah, memang orang-orang yang makam di atas itu tujuan membaiki hati. Jadi hati itu bagaikan berlian jadinya. Ada orang kaum kayak kita tujuan memperbaiki zahir. Yang penting penampilan zahir bagus. Hati kayak apakah lagi, pikiran kayak apakah lagi. Ini kita nang awam kayak itu. Karena orang sudah di atas, penampilan kayak apakah ada jadi masalah. Kalau disebut orang apa ada masalah, yang penting hati bagus. Itu kalau orang yang di atas. Islahu kalbi. Karena hati tempat pandangan Allah. Bila hati kita kayak berlian dalam pandangan Allah, maka kita ini orang yang paling dicintai oleh Allah. Karena hati kita dipandang bagaikan berlian, jeronong. Walaupun di pandangan di manusia biasa, karena manusia pada tahu. Kadang orang yang hatinya kayak berlian ini, kehebatannya ditutupi oleh Allah. Kadang orang yang dinampakkan keistimewaan luar, hatinya belum berlian lagi. Keistimewaan luar dinampakkan ini. Tapi hatinya belum seperti berlian. Laisa kullu man sabatat takhsisuhu kamulat takhalisuhu di Al-Hikam. Pada setiap orang yang diberikan keistimewaan luar biasa ini ada berataan hatinya seperti berlian. Tapi kadang orang-orang yang kada diberi keistimewaan zahir hatinya kayak berlian, semua orang tahu. Hatinya tempat pandangan Allah di bumi. Nah, itu islahu qalbihi. Langkah 6, niat khalwat itu utuhun minallah azza wa jalla. Keterbukaan dari Allah. Niat supaya Allah bukakan mata hati. Sehingga mata hati terbuka. Memandang kebesaran dan keelokan Allah. Hati terbuka. Sehingga hati kita ini dapat mengoreksi aib kita. Utuh minallah. Yang ketujuh, niat khalwat itu al-i'tizal anin nas. Mengasingkan diri dari manusia. Mengasingkan diri. Supaya apa? Supaya kejahatan-kejahatan orang itu ada berikit kita, ada terpindah kita, dan kejahatan kita ada terpindah ke orang. Supaya sifat jahat orang itu kada menular ke kita, dan kejahatan kita kada menular ke orang. Ini orang ini ada penyakit menular. TB kayak itu juga. Dan tadi diberikan dokter tuh berdua nih bapak. Andaikan harus taparak dia pakai masker tuh. Takutnya penyakit di A menular ke B, nang di B menular ke A, penyakitnya berbeda. Itu kada diberiakan mendekat antara dua orang. Nah kayak itu supaya mudah paham. Kita khalwat itu tujuan mengasingkan diri supaya virus-virus yang di diri orang nih ada menolong kita. Virus ini dimaksud akhlak buruknya. Virus ini dimaksud sifat-sifat yang tidak baik supaya jangan menular ke kita. Dan akhlak buruk kita pun supaya jangan menular ke orang itu. Itu tujuan kita mengasingkan diri untuk membuangi sifat-sifat tercela. Kalau orang yang sudah diandalkan Tuhan makrifat khasah itu
Yang kada apa lagi bagalon siapa kada apa lagi. Karena sudah ada penangkal dalam hatinya. Jadi sehingga virus-virus dari orang itu kan mau menjangkit, penangkal sudah dimiliki Tuhan dalam jiwanya. Ma'rifatnya itu no penangkalnya. Nah kadang orang yang sudah ma'rifat itu suka bergaulnya. Kenapa? Karena virus orang kada kerontak menginya. Justru inya dapat memperbaiki orang lain. Nah kita yang belum diberi ma'rifat khasah ini, bila bergaulan orang yang jiwanya, akhlaknya kada bagus, bisa menularkan kita. Ini istilah ma'rifat itu ada dua, ada ma'rifat ammah, ma'rifat yang secara umum, yaitu mempelajari sifat 20. Nah kita mempelajari sifat 20, wujud ini artinya kidam ini artinya baka ini artinya dalil Qurannya tahu, dalil hadisnya tahu, kita imani itu ma'rifat ya, ma'rifat ammah. Ma'rifat ammah ini wajib setiap muslim muslimah. Sekurang-kurang ma'rifat orang muslim ini ma'rifatul ammah. Ini wajib setiap muslim muslimah belajar sifat 20. Yang kedua ma'rifat khasah. Ini yang diindikasikan di hati para wali-walinya. Untuk mendapatkan itu banyak tahapan-tahapan harus dijalani. Banyak tangga-tangga yang harus dititiknya melalui bimbingan seorang guru. Dapatlah ma'rifat khasah. Nah kalau orang sudah diberi ma'rifat khasah ini, kada lagi bagaulun siapa kada lagi. Bagaulun orang kafir kayaknya kada bakal mempengaruhi lagi jiwanya. Kalau sudah diberi ma'rifat khasah. Kalau kita masih ma'rifat ammah, belum diberi ma'rifat khasah, kita masih berbahaya bergaulan orang-orang jahat. Jahat akhlak. Apalagi bergaul orang kafir, masih berbahaya. Karena kita belum punya penangkal untuk menangkisnya. Belum punya penangkal lagi. Nah, iktizal anin nas, mengasingkan diri dari manusia. Yang kedelapan, tujuan khalwat itu safaul batin. Membersihi batin kita. Membersih isi hati dan membersih alam pikir kita. Supaya isi hati kita ini bersih, alam pikir kita ini bersih. Tempat nur Allah di situ. Mun kada bersih, kada layak ditempati nur. Sehingga bilanya sudah bersih batinnya, siapa aja dipandangnya bersih. Karena ahlus safa layan juru ilas safa. Orang-orang yang sudah bersih, dia kada memandang kepada seseorang, melainkan dipandangnya orang itu bersih. Yang kayak apa kalau orang itu dipandangnya pandangan bersih. Karena orang ini jiwanya bersih, kada memandang orang lain, melainkan pandangan yang bersih. Dan yang kesembilan, ikhlasul amal lillahi ta'ala. Khalwat dengan tujuan mengikhlaskan amal. Melatih supaya beramal ikhlas. Ini segala sesuatu perlu latihan. Jadi melatih sekira beramal, apakah Nabi amalkan supaya karena Allah bujur. Ada mengharap pujian dari makhluk. Ada mengharap itu ini. Yang dilihat orang kada peduli. Nah melatih supaya ikhlas. Kita nih kalau beramal 40 hari, 40 malam ikhlas, Allah bukakan sudah pintu langit yang 7. Sehingga alam malakut dibuka oleh Allah. Baru 40 hari, 40 malam kau ikhlas. Apalagi sepanjang hidupnya.
Kenapa alam malakut, alam gaib itu kan ditemukan oleh kita? Dikarenakan amal kita nih banyak kada ikhlasnya, banyak kada ikhlasnya. Ibarat ada sedikit, banyak kada ikhlas. Ikhlas itu motivasi beramal hanya karena Allah seperti ini. Ada tujuan-tujuan lain. Bila ada tujuan-tujuan lain yang keduniaan, sudah gugur pada ikhlas. Nah, karena amal kita banyak kada ikhlas, lalu menggaib-gaib itu kada terbuka. Alam malakut kada terbuka. Sehingga cuma lihat yang zahir-zahirnya aja. Rahasia di balik sesuatu kada terbuka begini. Batinnya enggak. Ibarat botol orang aja kada terlihat airnya di dalam. Melihat kira botol kosong aja. Dan dilihatnya cuma luar. Hanya kada melihat di dalam itu ada sesuatu. Jakanya ikhlas walaupun 40 hari, 40 malam kau ikhlas. Memandang sesuatu, pandang rahasia di balik sesuatu. Ada memandang kontaknya. Nah, jadi orang khalwat itu tujuan supaya ikhlas karena Allah. Melatih supaya ikhlas tukang bama semata-mata karena Allah. Ada mengharap pujian, ada mengharap itu ini. Ada dicampuran sama sekali. Kita mengamalkannya supaya luas rezeki. Nah, itu kada ikhlas. Itu bukan karena Allah. Makanya kita ini banyak, kita awam nih, amalan itu banyak kada ikhlas. Makanya jangankan alam nang gaib, alam melakut itu, alam nyata aja itu kada terbuka. Jangankan rahasia ayat Quran, kadang-kadang makna lapasnya aja kada mengerti kita. Apalagi rahasia di balik itu. Karena kekurangan ikhlas kita di situ. Sirnya, rahasianya di situ. Motivasinya kita hingga karena dunia. Jadi andaikan ada amalan-amalan memperluas rezeki. Nah, tujuan kita mengamalkan itu pertama, amalan itu ada bacaan menyebut nama Allah biasanya. Tujuan kita semata-mata zikir. Zikir. Itu pulang menuruti anjuran Rasulullah. Kan bisa juga Nabi menganjurkan bacaan itu tiap hari sekian. Mengamalkan ini menuruti anjuran-anjuran Rasulullah. Lalu karena itu tersebut nama Allah, di situ ada tersebut nama Nabi Muhammad, niat kita zikir. Itu melatih supaya ikhlas. Nah, kalau itu tujuannya itu supaya ikhlas itu kita dapatkan. Dan yang ke-10 tujuan khalwat al-hidayah lisabil, petunjuk untuk jalan yang benar. Supaya kita ini selalu berjalan di bawah naungan petunjuk. Apakah yang kita ancam sehingga yang kita gawe itu dalam petunjuk Allah. Nah, tujuan khalwat itu supaya setiap langkah kita nih di dalam petunjuk. Mundur majunya kita di dalam petunjuk. Nah, kadang kita nang awam ini kan merancang sesuatu, tapi sesuatu itu kita kerta akibatnya pada jadi dosa. Atau akibatnya sesuatu bisa merugikan kita gawi. Kenapa? Kita menggawi itu kada dalam petunjuk Tuhan. Makanya kita menggawi sesuatu di dalam petunjuk Tuhan. Kada diakhiri dengan kerugian. Kada diakhiri dengan bahaya. Jadi orang salah itu tujuannya supaya dapat hidayah Allah.
dalam segala langkah hidayah Allah di jalan yang benar. Jadinya ini kenapa karena digawinya selalu di jalan yang benar. Walaupun pada zahirnya dianggap kurang pas, tapi itu jalan yang benar baginya. Orang yang tertahu menilai itu, jadinya Tuhan guru kada pas menggawin itu sendiri. Kada pun mengharap dia kurang layak sendiri menggawin itu. Seharusnya sendiri nangka ini pandangan orang yang kada mengerti. Ini sebenarnya menggawi itu di dalam petunjuk dari Allah harus kayak itu. Maka akhirnya bagus. Kita masing-masing lain-lain petunjuknya. Untuk kita, untuk menguntungkan kita di akan datang, bisa petunjuk Tuhan dalam kita menggawi ini. Untuk Zaid lain pulang. Zaid lain pulang. Makanya orang yang berjalan dalam petunjuk Allah itu kadang kelakuannya berbeda-beda, tapi masih di dalam jalur syariat. Nah, fi qaulihi ta'ala pada firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bermula orang-orang yang berjuang pada jalan kami gitu. Saya kami berikan petunjuk mereka ke jalan kami, yaitu jalan yang benar. Orang yang bersungguh-sungguh hendak berjalan di jalan yang diridai Allah, Allah akan memberikan petunjuk ke jalan yang benar. Surah Al-Ankabut ayat 69. Al-Ankabut ini artinya laba-laba. Kenapa surah disebut dingarani surah Al-Ankabut, surah laba-laba? Karena di surah itu ada menyebut Ankabut, ada menyebut lapas Ankabut, menyebutkan situ paling mumut, paling rapuh rumah laba-laba di Allah Ta'ala. Inna awhanal buyut labaitul Ankabut. Rumah yang paling jauh, paling mumut sedikit padat sudah. Sarang laba-laba dihawar lang tunjuk gini. Udah tabur. Gituan rumah yang paling mumut udah. Rumah Ankabut laba-laba. Tapi walaupun rumahnya kayak itu, binatang berhinggap ke sana kada kau memacu diri. Kasusnya berhinggap itu kayak aja begagah ada kacau lagi. Ujar dia mumut. Nah sampai-sampai para ulama sufi ngomongkan ad-dunya mislul Ankabut. Dunia ini persis sarang laba-laba. Sarang laba-laba itu bila kasih siur hidup itu kada kamu memacu diri. Karena kada lawas datang laba-labanya makannya kasih siurnya. Kecuali ada orang manusia menolong mengangkat sisiurnya, hanya kecil. Di sarang laba-laba hinggap situ belalang. Bergerak belalangnya ada pacul. Karena kan lawas datang laba-labanya makannya. Rezekinya di situ aja. Momot aja. Jadi dunia ini semua laba-laba. Artinya bila kita dijatuh dalam bobot dunia, ada kawak hati kita ini memacul dari cinta dunia. Kalau ada buruk nama macul Allah, buruk pemimpin. Kita ini sudah terlanjur cinta lawan dunia. Karena tawa menghilangi cinta dunia itu karena tawa mengurangi bisa. Kecuali ada buruk yang kau memencolahkan itu. Nah, maka sisior tadi hinggap di sana laba-laba. Kayak paginya bergerak karena mau pacol. Kecuali ada manusia yang menangkap sisior tariknya apa sama. Nah mereka itu. Sampai-sampai mengarang surah ada Ankabut laba-laba.
Dan yang ke-11, niat khalwat itu at-taqarrubu ilallah, mendekatkan jiwa kepada Allah, mendekatkan rohani kita loh. Jasad kita mustahil dekat dengan Allah karena Allah kada berjasad. Yang dimaksud taqarrub ini jiwa kita supaya dekat dengan Allah. Kayak apa sih kira dekat itu? Jiwa kita selalu ingat kepada Allah. Jiwa kita rasa rasa manis bila ingat kepada Allah. Ini bila mengingat Allah rasa tenang jiwanya, tentram jiwanya. Nah, itu artinya taqarrub ilallah. Tujuannya itu supaya hatiku ini tenangnya dengan Allah. Kada dengan harta tenangnya, kada dengan duit, tapi tenangnya dengan Allah. Nah, kalau sudah Allah memberi hati kita ini tenangnya dengan Allah, diuji Tuhan, kita hari ini kada berduit, kada apa-apanya. Karena tenangnya dengan Allah. Nah, kalau orang tuh tenangnya dengan harta, hari ini kada dapat, hari ini kada payu, ubah kadanya. Hatinya ubah, pikirannya ubah. Karena tenangnya dengan harta, kada dengan Allah. Dan yang ke-12, niat khalwat itu talabu ridallahi ta'ala, menuntut ridha Allah. Harapan supaya dunia akhirat hidup dan mati di dalam ridha Allah. Bila Tuhan itu sudah ridha, Tuhan kada perlu mengazab, kada perlu menghukum. Tuhan ridha. Nah, tujuan kita apa? Menuntut ridha Allah supaya dapat ridha. Nah, itulah niat-niat khalwat. Nah, sini kita niatul julus bil bait. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi syai'un lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman waj'alna bil 'ilmi 'amila hatta nakuna 'abdan mardiyan indaka wa ila khalqika sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.